Doakan kami agar tetap sehat, doakan kami agar tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Anugerah Alam Channel, dimanapun kalian berada. Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja, amin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini seperti biasanya kita kembali bertemu untuk melaksanakan kegiatan aktivitas yang sudah menjadi rutinitas bagi kita, terutama bagi kami, yaitu mengeksplor potensi sumber daya alam Kali Cipandak, di mana Kali Cipandak merupakan kali yang begitu besar sekali potensi sumber daya alamnya, dan pula Kali Cipandak merupakan kali yang sangat eksotis ketika dilihat dari segi kenampakan alamnya. Selain daripada Kali Cipandak sebagai kali yang begitu memiliki pesona alam yang eksotis, juga memiliki banyak potensi sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. Nah, jika sumber daya alam tersebut ingin kita manfaatkan agar mampu menunjang pada kehidupan manusia, maka sumber tersebut akan mampu kita ambil dengan baik dan positif tatkala ditunjang dengan sumber daya manusia. Tentu sumber daya manusia yang baik dan juga mumpuni. Selain daripada sumber daya alam yang baik, maka sumber daya manusia pun harus pula baik. Kenapa? Karena secara keseluruhan Tuhan sudah menciptakan segala sesuatunya yang ada di muka bumi ini penuh dengan keseimbangan. Seperti contohnya, di Kali Cipandak merupakan kali yang begitu besar sekali potensinya, dan ketika ingin kita manfaatkan potensi-potensi tersebut, maka harus ditunjang pula dengan sumber daya manusia yang baik. Namun selain daripada sumber daya manusia yang baik, harus pula ditunjang dengan adanya fasilitas yang canggih dan juga modern untuk mampu sumber daya alam tersebut dimanfaatkan dan akhirnya dapat menunjang pada kehidupan manusia. Seperti contoh, fasilitas apa saja ketika ingin kita memanfaatkan sumber potensi yang ada di Kali Cipandak. Maka fasilitas yang dianggap mampu menunjang untuk menggali potensi sumber daya alam yang terdapat di Kali Cipandak, salah satunya, satu, adanya akses jalan yang dianggap baik, yang mampu dilalui selain daripada kendaraan roda 2 ataupun motor, juga harus mampu dilalui oleh roda 4 ataupun mobil. Selain daripada itu, di Kali Cipandak yang berhubungan dengan pemanfaatan sumber air juga harus mampu dibangun sebuah irigasi. Namun irigasi di sini bukan irigasi yang manual semata, melainkan irigasi yang disebut dengan menggunakan alat-alat canggih, seperti contohnya adanya alat untuk membuat ataupun mengukur sejauh mana volume air yang dibutuhkan oleh para petaninya, sehingga ketika ketersediaan air begitu besar, maka para petani yang ada di lingkungan sekitar Kali Cipandak tidak kebanjiran dengan terlalu besarnya air tersebut. Selain daripada fasilitas yang sudah dikemukakan, juga harus dibangunnya tanggul
yang ada di sekitaran Kali Cipandak. Untuk apa fungsi daripada tanggul itu? Untuk sedikit besarnya membatasi agar areal pertanian yang ada di Kali Cipandak tersebut tidak terkena salah satu sumber air yang begitu besar, dengan istilah orang Sunda menyebutnya yaitu caah. Nah, juga tentunya harus ditunjang pula dengan alat-alat yang lainnya. Seperti contoh, ketika kita ingin memanfaatkan sebuah potensi Kali Cipandak yang berhubungan dengan batu, tentu harus ada alat untuk pemecah batu. Selain daripada alat pemecah batu, juga biasanya batu kan dibuat dengan berbagai kepentingan. Salah satunya untuk batu porselen harus ada alat teknologi yang untuk memecah batu porselen. Ketika ingin membuat sebuah batu sprit, otomatis harus ada alat pemecah untuk batu sprit. Nah, pada kesempatan kali ini saya berada di salah satu yang biasa disebut di salah satu leuwih, ataupun dengan istilah lain bisa disebut lubuk. Jadi pada kesempatan video kali ini, saya sesuai dengan apa yang sudah dikemukakan di video-video sebelumnya, bahwa akan mengeksplor seluruh potensi sumber daya alam yang ada di Kali Cipandak. Dan alhamdulillah pada video-video sebelumnya, jika sahabat Anugerah Alam Channel sekalian sudah melihat, menonton, bahkan mungkin sudah membagikan ke seluruh teman-teman kalian, bahwa di video berikutnya ataupun di video sebelumnya sudah dikemukakan akan banyak sekali potensi sumber daya alam yang akan dieksplor di sini. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini, sesuai dengan apa yang sudah dikemukakan di awal, bahwa yang akan kami eksplor itu yang berhubungan dengan leuwih, atau tadi juga disebut lubuk. Nah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya berada di salah satu leuwih yang cukup populer sekali di kalangan masyarakat sekitar, di mana masyarakat sekitar menyebutnya leuwih yang saya singgahi saat ini adalah Leuwih Nanggung, atau dengan istilah orang Sunda yang biasa fasih ketika mengucapkannya, Leuwih Nangung. Leuwih Nanggung ini memiliki keistimewaan yang sudah dari sejak lama dimanfaatkan keberadaannya oleh masyarakat sekitar, di mana Leuwih Nanggung tersebut memiliki banyak sekali keistimewaan yang ada di sekitarnya. Salah satu contoh di Leuwih Nanggung ini adanya sebuah jembatan gantung. Bisa dilihat mungkin di belakang saya. Orang Sunda menyebutnya, selain daripada jembatan gantung ini, disebut orang Sunda itu rawayan. Nah, selain daripada rawayan yang terdapat di Leuwih Nanggung ini, juga ada salah satu spot pemancingan yang biasa masyarakat sekitar melakukan kegiatan memancing di areal Leuwih Nanggung. Juga di Leuwih Nanggung ini terdapat keistimewaan yang lain selain daripada apa yang sudah tadi dikemukakan. Selanjutnya di Leuwih Nanggung ini adanya sebuah areal yang biasa digunakan untuk masyarakat dalam melakukan transaksi ataupun kegiatan jual beli. Kenapa? Karena di sini biasa masyarakat melakukan kegiatan jual beli karena potensi yang ada di Kali Cipandak ataupun di areal sekitar Kali Cipandak itu merupakan potensi alam yang sangat melimpah. Selain daripada adanya tempat untuk transaksi jual beli, juga nanti bisa kita selusuri
ada apa saja di sekitaran Lewinangun ini. Juga Lewinangun ini biasa dilakukan ataupun dibuat salah satu tempat untuk berenang. Juga selain daripada kegiatan berenang, tempat ini ataupun Lewinangun ini biasa dijadikan salah satu tempat oleh masyarakat sekitar untuk melakukan kegiatan makan bersama, atau orang Sunda biasa menyebut ngaliwet. Nah, jadi di Lewinangun ini salah satu tempat yang memiliki keistimewaan di antara lewi-lewi yang lainnya. Selain daripada keistimewaan yang barusan saya kemukakan, di Lewinangun ini juga terdapat sebuah musola, di mana musola ini sengaja dibuat oleh pemiliknya dan sengaja ditempatkan di Lewinangun. Kenapa? Karena di sini sering sekali adanya kegiatan yang menampung banyak orang, sehingga ketika waktunya untuk melakukan peribadatan, maka disediakanlah musola tersebut. Dan jangan lupa bahwa di Lewinangun ini ada salah satu tempat yang sangat istimewa sekali. Jika sahabat Alam Anugerah Channel ingin berkunjung ke tempat ini, jangan risau. Jangan risau memikirkan bagaimana ketika ingin melakukan kegiatan yang berhubungan dengan kebutuhan konsumsi. Kenapa? Karena di Lewinangun pun ada sebuah warung kecil yang menyediakan berbagai kebutuhan kita, diantaranya untuk sekedar ngopi ataupun memakan mie instan. Jadi di Lewinangun itu banyak sekali kelebihan-kelebihan ataupun keistimewaan-keistimewaan lainnya yang bisa diartikan hampir tidak bisa kita jumpai di lewi-lewi berikutnya yang ada di Kali Cipandak. Nah, agar tidak terlalu panjang, saya mengemukakan seperti apa kelebihan dan keistimewaan yang terdapat di Lewinangun, agar juga sahabat Anugerah Alam Channel tidak penasaran seperti apa bentuk ataupun kenampakan alam yang ada di Lewinangun melalui keistimewaannya itu. Mari kita telusuri satu persatu seperti apa keistimewaan tersebut. Dan juga mungkin ke depan untuk sahabat Anugerah Alam Channel, ketika sudah mengetahui seperti apa kondisi yang ada di Lewinangun, mungkin bisa dijadikan salah satu tempat ataupun tujuan untuk melakukan wisata, ataupun tujuan kegiatan memancing, atau tujuan untuk selain daripada yang barusan gitu, untuk berwisata, memancing, ataupun hanya untuk sekedar ngojai lah gitu, ngojai ataupun ngaliwet barang dan apalah yang ingin dilakukan di sekitaran Kali Cipandak, Lewinangun lah yang memiliki potensi untuk kegiatan ataupun untuk menunjang kegiatan tersebut. Untuk itu, mari kita telusuri lebih jauh seperti apa kondisi-kondisi yang sudah saya sebutkan tadi, yang dianggap itu merupakan keistimewaan yang terdapat di Lewinangun. Oke, sahabat Anugerah Alam Channel, tentunya dimanapun kalian berada, ini salah satu keistimewaan yang terdapat di Lewinangun yang berhubungan dengan salah satu fasilitas yang tentunya harus dibenahi. Ini akan menjadi sangat bermanfaat bagi kehidupan masyarakat yang ada di sekitaran Kali Cipandak, tepatnya di Lewinangun. Jadi, sebuah Lewinangun ini memiliki banyak keistimewaan, dan keistimewaan tersebut akan menjadi sebuah
manfaat yang begitu besar pada kehidupan manusia jika ditunjang dengan fasilitas yang tentunya dibutuhkan oleh manusia dalam melakukan kegiatan kesehariannya. Salah satu fasilitas yang tentu menjadi PR besar bagi kita semuanya yaitu dibuatnya sebuah jalan yang menuju akses Lewinangun ini. Bisa dilihat secara kasat mata, jalan yang ada di Lewinangun ini, yang dari jalan besar menuju akses ke Lewinangun ini, secara keseluruhan hanya bisa dilewati oleh kendaraan bermotor. Itu pun kendaraannya harus dimodifikasi sedemikian rupa agar mampu melewati kondisi jalanan yang dianggap begitu terjal. Jika hanya menggunakan motor yang sederhana ataupun motor yang standar saja, bisa dipastikan untuk musim saat seperti ini, yaitu adanya musim hujan, maka sudah tentu motor tersebut tidak bisa melewatinya. Namun dengan adanya modifikasi motor yang dianggap mampu menunjang pada kegiatan keseharian manusia yang ada di lingkungan sekitar Kali Cipandak, tentunya di Lewinangun, alhamdulillah segala bentuk kebutuhan bisa dilakukan. Nah, jadi pada kesempatan video kali ini, tepatnya di mana saya berdiri, ini salah satu contoh saya berada di jalan yang biasa dilalui oleh masyarakat sekitar untuk melakukan kegiatannya, di mana kegiatan tersebut diantaranya ada yang pergi menuju sawah, ataupun pergi menuju ladang, ataupun pergi menuju perkebunannya, dan juga pergi mungkin hanya sebatas untuk melakukan kegiatan mancing, ataupun kegiatan yang sudah tadi dikemukakan kegiatannya, contohnya ngaliwet gitu, main ke Kali Cipandak dan lain sebagainya. Nah, jadi ini salah satu contoh jalan ataupun akses yang harus kita benahi untuk memaksimalkan dalam pemanfaatan potensi Lewinangun tersebut. Nanti sesuai dengan yang sudah tadi dikemukakan, ada apa saja potensinya tentu akan saya jelaskan dan akan saya singgahi satu persatu, sehingga sahabat Anugerah Alam Channel sekalian tidak penasaran seperti apa keistimewaan ataupun fasilitas yang sudah ada di Lewinangun ini. Oke, sahabat Anugerah Alam Channel, pada posisi terkini saya berada di pinggir ataupun di bibir Lewinangun, di mana tadi sudah dikemukakan bahwa Lewinangun ini merupakan lewi yang salah satunya dimanfaatkan untuk kegiatan memancing. Tentu kegiatan memancing ini bukan memancing ikan yang seperti biasa. Kenapa? Karena ketika kita melakukan kegiatan memancing di alam terbuka, otomatis kita berharap mendapatkan berbagai ikan, di mana ikan tersebut bisa kita sebut sebagai ikan endemik ataupun ikan yang sejak lama berada di Lewinangun ataupun berada di alam terbuka. Nah, jadi bisa disaksikan ketika kalian ingin melakukan kegiatan memancing, Lewinangun salah satu tempat ataupun tujuan sahabat Anugerah Alam Channel untuk melakukan kegiatan memancing. Kenapa? Karena di sini menurut sejarah ataupun menurut pengalaman yang sudah didapati orang ataupun masyarakat yang ada di sekitar, bahwa terdapat banyak ikan yang biasa bisa dilakukan dengan kegiatan ataupun bisa didapatkan dengan kegiatan memancing. Salah satu contoh di sini masyarakat sekitar biasa mendapatkan dengan ikan sidat yang tempo hari pernah dikemukakan,
Ikan sidat itu biasanya disebut lubang, atau juga ikan salusur, terus juga ada ikan soro, dan juga ikan-ikan yang lainnya yang biasa didapatkan oleh masyarakat sekitar dalam kegiatan memancingnya. Nah, selain daripada posisi saya berada ini biasa dilakukan untuk kegiatan memancing, juga Lewinangun ini sebagai salah satu tempat ataupun tujuan masyarakat sekitar untuk melakukan kegiatan bermain. Jadi salah satu tempat yang biasa dilakukan oleh masyarakat sekitar untuk kegiatan bermain, baik bermain anak-anak, juga bermain para remaja, bisa juga para remaki atau remaja aki-aki, dan juga remako, remaja kolot, biasanya katanya seperti itu. Jadi tempat ini biasa dilakukan ataupun dijadikan salah satu tempat untuk kegiatan bermain, berenang, ngaliwat babarengan, ataupun sekedar cuci mata, dan ataupun yang biasa disebut dengan istilah lain yang lebih elegannya itu rekreasi lah gitu. Jadi selain daripada kita berrekreasi ke alam yang dibuat oleh manusia, juga bisa salah satu tempat dijadikan Lewinangun itu sebagai tempat rekreasi secara alami. Dan bisa dilihat pada kesempatan kali ini bahwa Lewinangun ini biasa digunakan untuk kegiatan berenang ataupun bermain dengan melalui bermain air, yaitu berenang. Bisa dilihat ada salah satu warga masyarakat yang melakukan kegiatan berenang ataupun mandi. Nah, di situ sudah barang tentu ini bukan obrolan semata ataupun omongan semata bahwa Lewinangun ini salah satu lewi yang memiliki potensi untuk kegiatan rekreasi ataupun kegiatan pariwisata. Kenapa? Karena cekungan ini ataupun lubuk ini bisa dijadikan salah satu alternatif untuk kegiatan berenang bersama. Dan sudah barang tentu ketika kita berenang di alam terbuka akan mendapatkan salah satu istimewa ataupun salah satu hal yang istimewa ketimbang ketika melakukan berenang di kolam yang dibuat oleh manusia. Kenapa? Karena ini masih terlihat asri, masih terlihat alami, bahkan airnya pun begitu melimpah. Dan alhamdulillah pada kondisi saat ini, karena beberapa hari tidak turun hujan, sehingga air yang terdapat di lubuk ataupun di Lewinangun ini alhamdulillah lumayan jernih. Nah, sehingga silahkan bagi sahabat Anugerah Alam Channel yang ingin melakukan kegiatan bermain ataupun memancing ataupun ngaliwet ataupun apalah yang ingin sahabat Anugerah Alam Channel lakukan, ini salah satu tujuan yang bisa dijadikan tujuan sahabat Anugerah Channel untuk mendatanginya. Sahabat Anugerah Alam Channel, pada kesempatan kali ini saya berada di salah satu keistimewaan yang terdapat di Lewinangun yang tadi dikemukakan di awal. Terdapatnya salah satu tempat kegiatan jual beli masyarakat. Di antaranya tempat ini biasa dilakukan oleh pemiliknya untuk melakukan kegiatan jual beli hasil bumi, di mana hasil bumi itu hasil-hasil bumi yang ada di sekitaran kali
Cipandak ataupun tepatnya di Lewinangung ini diantaranya ada pisang, terus lagi ada turubuk. Turubuk naon bahasa Indonesia nak? Turubuk katanya, turubuk. Terus juga bisa saja pada musim-musim tertentu ada kegiatan jual beli kacang tanah ataupun padi dan jenis-jenis hasil bumi lainnya. Nah, untuk masyarakat sekitar, tempat ini dijadikan salah satu tempat untuk melakukan kegiatan transaksi. Kenapa? Karena ketika tidak dijual ataupun tidak diuangkan di sini, otomatis warga masyarakat yang memiliki perkebunan ataupun sawah ataupun ladangnya ketika melakukan kegiatan ataupun membawanya itu hasil bumi tersebut dari ladang ataupun dari sawah ke rumah, maka begitu besar resikonya. Tetapi tidak sedikit masyarakat yang melakukan kegiatan itu. Jadi tidak secara keseluruhan. Adapun transaksi ataupun tempat transaksi ini mungkin saja bisa ada yang kadang-kadang dijual, ada juga yang kadang-kadang tidak dijual, ataupun ada yang sama sekali secara keseluruhan dijual di sini, dan ada juga yang sebagian dibawa ke rumah dan sebagian dijual di sini. Jadi bisa disaksikan bahwa di Lewinangung itu terdapat berbagai keistimewaan ataupun terdapat berbagai fasilitas yang bisa sahabat Anugerah Alam Channel saksikan, bahwa Lewinangung ini merupakan lewi yang begitu besar sekali, memiliki potensi sumber daya alam, baik dari segi alamnya sendiri ataupun dari segi kenampakan ataupun fasilitas yang dibuat secara khusus oleh masyarakat sekitar demi untuk menunjang kehidupan masyarakat, untuk memudahkan tentunya bagi mereka tatkala melakukan kegiatan perekonomiannya. Terus. Oke, sahabat Anugerah Alam Channel, alhamdulillah pada kesempatan kali ini merupakan salah satu tempat yang sudah dari sejak awal saya kemukakan, di mana di Lewinangung ini terdapat salah satu musola kecil yang sudah barang tentu musola ini biasa digunakan oleh masyarakat sekitar untuk melakukan kegiatan beribadatannya. Jadi bisa dilihat di belakang saya ini ada ruangan. Ketika kita ukur luasnya musola ini antara 3 meter ke 2 meter lah. Jadi alhamdulillah cukup bisa diartikan untuk melakukan kegiatan peribadatan. Di dalamnya juga terdapat salah satu fasilitas yang sengaja disajikan ataupun sengaja disimpan untuk menunjang kegiatan peribadatannya, yaitu ada salah satu sejadah, ada juga peci ataupun kopiah yang ketika masyarakat sekitar tidak membawa alat untuk kegiatan peribadatan, maka di sini disediakan. Jadi ketika sahabat Anugerah Alam Channel ingin berkunjung menikmati potensi Lewinangung, jangan risau. Kenapa? Karena berbagai fasilitas di sini sudah tersedia. Adapun fasilitas tersebut masih dalam tanda kutip belum maksimal ataupun belum begitu canggih, tetapi insya Allah akan sangat menunjang sekali terhadap apapun yang kita butuhkan. Baik itu untuk sebatas mencuci mata, ataupun sebatas untuk rekreasi, ataupun tempat tersebut ingin kita jadikan untuk kegiatan bermain, spot pemancingan, juga ingin warga masyarakat ataupun sahabat Anugerah Alam Channel ingin sebatas mengopi saja, ataupun memakan mie instan, dan kegiatan-kegiatan yang lainnya, insya Allah Lewinangung bisa dijadikan salah satu tempat untuk tujuan, baik itu tadi tujuan wisata, tujuan rekreasi, tujuan memancing, ataupun tujuan yang ingin dilakukan intinya untuk sahabat Anugerah
Alam Channel sekalian. Sahabat Anugerah Alam Channel, pada kesempatan kali ini sesuai dengan apa yang sudah tadi dikemukakan di awal, bahwa Lewinangun ini memiliki banyak sekali potensi ataupun keistimewaan yang terdapat di lingkungannya. Nah, pada kesempatan kali ini saya berada di salah satu fasilitas yang sengaja dibuat, yaitu dengan warung kecilnya, yang bisa diartikan warung ini memiliki ataupun memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar yang sengaja datang ke sini ataupun ketika mereka melakukan kegiatan istirahat. Nah, jadi di warung di sini terdapat banyak sekali sembako ataupun makanan ringan yang disediakan, yang diantaranya itu sembako-sembako tersebut ataupun makanan-makanan yang biasa dibuat oleh pemilik warungnya itu dijajakan dan kembali dimanfaatkan pula keberadaannya itu oleh sebagian besar yang memiliki kebun ataupun sawah ataupun ladang yang ada di sekitaran Kali Cipandak. Pada kesempatan kali ini saya lagi ngopi juga berikut dengan pemilik warungnya. Alhamdulillah duduk bersama saya di sini, mendukung sekali terhadap kegiatan ini. Kenapa? Karena kegiatan ini mudah-mudahan kegiatan yang positif, kegiatan yang bisa dianggap mampu menjual ataupun mengeksplor potensi sumber daya alam yang terdapat di Kali Cipandak, tepatnya di Lewinangun. Nah, jadi alhamdulillah bisa disaksikan ini pemiliknya. Sareng saha, Pak? Sareng saha teh ieu teh namina? Pak Jeki. Alhamdulillah Pak Jeki saurnana teh tos sabaraha taun ngagaduhan warung di dieu teh? 4 tahun. Tos 4 tahun. Alhamdulillah pangintennya setiap harina lancar. Lancar. Naon wae nu sok disayogikeun di dieu teh tah? Kinten-kintenna. Ieu di warung mah kitu sa ieu kabutuhan ieu anu. Iya. Nah, jadi Pak Jeki ini sudah tina hasil bumi 4 tahun katanya. Dan beliau pun yang sudah tadi dikemukakan di awal bahwa saya membicarakan salah satu tempat yang sengaja dibuat untuk melakukan transaksi jual beli. Beliau juga sama pemiliknya. Biasa beliau menampung kegiatan-kegiatan jual beli tersebut. Di antaranya tadi sudah disebutkan ada jual beli pisang gitu, terus turubuk ataupun hasil bumi yang lainnya, dan kemungkinan besar salah satu hasil bumi tersebut biasa dilakukan transaksinya di sini. Ya, terima kasih. Ya. Bisa dilihat secara kasat mata seperti apa kondisi rawayan ini. Ini sudah barang tentu rawayan ini sangat memiliki manfaat yang begitu besar sekali pada kegiatan rutinitas masyarakat yang ada di sekitaran Kali Cipandak. Kenapa? Karena rawayan ini merupakan salah satu jalan atau alternatif yang biasa digunakan oleh masyarakat sekitar untuk melewati Kali Cipandak ketika musim penghujan datang. Sudah dijelaskan, ketika musim penghujan datang, Kali Cipandak itu memiliki pasokan air ataupun menerima pasokan jumlah air yang begitu besar sekali, sehingga sudah dipastikan ketika Kali Cipandak meluap, otomatis masyarakat yang memiliki kebun, sawah, ataupun ladang yang ada di sekitaran Kali Cipandak, apalagi yang harus melewati Kali Cipandak, maka ini salah satu jalan yang biasa digunakan untuk melewati terjangan air Kali Cipandak. Jadi rawayan ini sudah ada sejak mungkin puluhan tahun yang lalu. Dan apabila kita saksikan rawayan ini tentunya sudah
harus memiliki ataupun harus sudah dalam tahap perbaikan kembali. Kenapa? Bisa dilihat papan yang kami injaki ataupun papan yang saya injaki sudah sedikit agak lapuk ataupun sudah sedikit agak bobok lah gitu cek orang Sunda mah. Sehingga ketika ini dibiarkan begitu saja, otomatis mungkin saja terjadi kecelakaan yang tidak diharapkan. Kenapa? Dengan material-material yang disusun dalam pembuatan rawayan ini ketika tidak berfungsi dengan baik, otomatis ini memiliki risiko yang begitu tinggi. Namun tentunya jika ini ingin berfungsi dengan baik, ingin tetap berfungsi dengan maksimal, maka masyarakat sekitar harus segera melakukan perbaikan. Dan tidak menutup kemungkinan jika saja ada instansi-instansi terkait, baik instansi non-pemerintah ataupun pemerintah itu sendiri yang ingin menyumbangkan, yang ingin membangun, yang ingin memfasilitasi agar rawayan ini bisa berfungsi dengan maksimal, bisa terlihat dengan kokohnya, otomatis rawayan ini harus segera dilakukan perbaikan. Namun tentunya dalam melakukan perbaikan tersebut banyak hal yang perlu dipertimbangkan, banyak hal yang perlu dikumpulkan, diantaranya bisa disebut tadi kebutuhan material. Sementara kebutuhan material tersebut sudah barang tentu harus dibeli dengan nominal ataupun uang. Nah, jadi intinya ini salah satu keistimewaan yang terdapat di Lewinangung, yaitu dengan keberadaan rawayan ini, sehingga rawayan ini bisa dijadikan salah satu alternatif oleh masyarakat sekitar tadi seperti apa, yaitu untuk kegiatan melakukan rutinitasnya ketika mereka melakukan pulang pergi, baik pulang ke rumah ataupun pergi ke ladangnya masing-masing. Baiklah, sahabat Anugerah Alam Channel, Lewinangung ini memiliki banyak posisi ataupun banyak tempat yang mampu kita singgahi dengan baik. Kenapa? Karena Lewinangung ini secara keseluruhan bisa kita lihat bersama memiliki luas yang begitu lumayan lah. Dari mulai segi ketersediaan airnya juga melimpah ataupun banyak, juga ada sisi-sisi yang lain ketika ingin kita menyinggahinya bisa diartikan cukup untuk menampung kita. Dan alhamdulillah pada perjumpaan kali ini, mungkin ini salah satu kalimat terakhir dari saya tentunya untuk mengakhiri video kali ini. Pada video kali ini bisa kita ambil sebuah kesimpulan bahwa terdapat banyak sekali potensi sumber daya alam yang ada di lingkungan sekitar kita yang akan mampu kita manfaatkan posisinya ataupun potensinya untuk menunjang kehidupan manusia. Tatkala potensi tersebut mampu kita manfaatkan dengan baik. Seperti apa cara pemanfaatannya agar potensi tersebut kita dapat manfaatkan dengan baik? Tentu harus ditunjang dengan berbagai aspek. Salah satunya segi sumber daya manusianya. Terus juga segi penunjang alatnya. Terus juga segi pembangunannya ataupun segi aspek-aspek yang lain yang dianggap mampu mendorong akan terciptanya pemanfaatan potensi sumber daya alam tersebut. Dan Lewinangung pun demikian. Pada kesempatan kali ini ataupun pada video kali ini, Lewinangung sudah bisa kita lihat bersama, sudah bisa kita saksikan bersama, terdapat berbagai fasilitas, terdapat berbagai keistimewaan, baik itu yang terbentuk secara alami ataupun yang sengaja dibuat oleh manusia yang sudah
barang tentu dibuat dengan sengaja untuk menunjang pada berbagai sisi kehidupan manusia. Dan alhamdulillah kegiatan tersebut ataupun fasilitas tersebut sudah bisa disaksikan berjalan dengan baik, beroperasi dengan baik. Dan semoga ke depan selain daripada fasilitas yang dibuat secara sederhana oleh masyarakat, mudah-mudahan ada pihak terkait, baik itu segi pemerintah ataupun instansi yang lainnya yang ingin memanfaatkan keberadaan dari potensi Lewinangung khususnya ataupun umumnya potensi sumber daya alam di Kali Cipandak. Harapan kami semua, semoga kegiatan ini ataupun channel Anugerah Alam ini mampu memberikan manfaat untuk kita semuanya. Baik untuk saya pribadi, untuk kru ataupun masyarakat secara keseluruhan. Semoga memberikan manfaat, hikmah, dan juga mampu memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan dalam kehidupan manusia melalui potensi sumber daya alam tersebut. Tentu agar lebih berkembang channel ini, kami berharap dari seluruh warga masyarakat, terutama yang ada di Desa Cinerang dan secara keseluruhan warga masyarakat di Kecamatan Naringgul dan Kabupaten Cianjur Selatan, mendukung kegiatan kami, mendukung channel kami melalui kegiatan yang dianggap mungkin saja tidak memakan banyak biaya. Dengan salah satu contoh, silahkan kalian subscribe, silahkan kalian share, silahkan kalian like, dan juga komen gratis yang komen positif, bukan gratis, komen positif yang kami harapkan untuk membangun channel ini agar lebih besar. Dan satu hal yang perlu kalian ketahui selain daripada yang sudah tadi saya sebutkan, silakan tonton videonya sampai habis, jangan hanya sebatas dilihat tunilnya saja. Selanjutnya kritik dan saran silahkan para subscriber semuanya, kami tunggu tentunya kritik yang membangun, saran yang membangun agar channel ini lebih berkembang kembali. Dan terakhir saya ucapkan banyak terima kasih dari saya sendiri, saya Kusnadi Putra, atas seluruh kerabat kerja yang bertugas pada kesempatan kali ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih pada Yoga Padilah dengan OP channelnya sebagai editor yang saya anggap lebih tangguh yang ada di sekitaran kami. Juga Andri Bagja dengan Bagja TV-nya sebagai produser. Semoga channel-channel yang mereka kembangkan pun memiliki banyak subscribernya ataupun memiliki banyak komunitasnya. Terakhir juga saya ucapkan banyak terima kasih untuk kru Abdul Gopar sebagai kru kami yang menunjang terlaksana kegiatan ini. Terima kasih pula untuk seluruh penonton setia ataupun subscriber Anugerah Alam Channel yang sudah memberikan subscribernya, yang sudah memberikan tanggapan positifnya, komennya, dan juga telah menonton video-video kami yang sebelumnya sudah kami publikasikan. Semoga ke depan kami terus bisa berkarya, terus kami memberikan edukasi, terus kami memberikan pengetahuan ataupun menginformasikan apapun yang terdapat di Kali Cipandak. Silahkan bagi kalian semua yang ingin merequest ataupun mengajukan permohonan kepada kami ketika kami ingin mengeksplor sumber daya alam Kali Cipandak yang berhubungan dengan Lewi, silahkan kalian komen di bawah di mana kami harus berada atau Lewi apa yang harus kami eksplor. Kenapa? Karena di Lewi Cipandak itu ataupun di Kali Cipandak itu banyak terdapat sekali Lewi yang ada di dalamnya. Bahkan ada keistimewaan tertentu, sahabat Anugerah Alam Channel sekalian. Kenapa? Karena lewi-lewi yang terdapat di Kali Cipandak itu masyarakat sekitar menyebutnya dengan nama-nama berbeda. Salah satu contoh di mana saya sekarang berada yaitu ada Lewinangung, juga ada Lewi Korobokan, juga ada Lewi Larangan, Lewi Panjang, Lewi Anying, dan juga Lewi Monyet. Terus lagi ada Lewi Buaya katanya.
tapi saya juga belum pernah menyinggahi. Tetapi ketika kalian memohon terhadap kami, apa yang kami barusan sebutkan, silahkan kalian komen di mana kami harus berada, apa yang terdapat potensi di dalamnya dari lebih-lebih tersebut, insya Allah akan kami eksplor. Terakhir, agar channel ini terus bisa berkembang, channel ini terus bisa bermanfaat bagi kita semuanya, yang paling penting doakan kami agar tetap sehat, doakan kami agar tetap semangat membuat karya yang bisa dianggap mampu bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.